Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, berjumpa kembali di DR Channel. Saat ini saya mau sharing ya. Ini ada detik-detik drone jatuh ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat akan terbang ya, gitu loh. Pastikan daerah sekitarnya itu bebas, ya bukan bebas ya, tapi minim intervensi. Hal-hal yang bisa mempengaruhi intervensi itu banyak ya teman-teman. Yang paling terkuat itu adanya tiang-tiang sinyal BTS ya, pemancar sinyal itu ya, penguat sinyal seluler. Nah, jika di dekat teman-teman itu ada tiang BTS, lebih baik teman-teman mencari lokasi lain yang agak berjauhan ya. Karena kekuatan sinyal BTS itu bisa mempengaruhi terhadap sinyal drone sehingga drone bisa lost connect dengan remote. Oke, ini saya sedang terbang di atas lapangan olahraga ya. Nah, ini drone-nya terputus ya sinyalnya karena mungkin ada intervensi. Nggak usah panik teman-teman jika terputus sinyalnya. Yang penting teman-teman sudah melakukan kalibrasi kompas ya. Bisa dipastikan ketika drone lost connect, maka secara otomatis drone akan pulang sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu terus juga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu kekuatan sinyal. Usahakan kekuatan sinyal GPS di atas 10 ya teman-teman. Nah, ini sudah terhubung kembali dengan eh, remote-nya ya. FVP-nya sudah tampil kembali gitu loh ya. Nah, ini sinyal GPS di angka 16 teman-teman gitu loh. Ini saya terbang di atas lapangan olahraga di daerah Perumnas Tangerang ya. Itu lapangan olahraga. Nah, terbang di atas perumahan gitu loh, menggunakan drone MJX 16 MJX Box 5. Oke, ini ketinggian sinyalnya terputus kembali teman-teman di jarak sekitar 180 hampir 200 meter ya ini. Sinyal putus kembali. Nah, ini kemungkinan drone sudah RTH. Nah, teman-teman pastikan kondisi baterai safety ya. Ketika baterai sudah berbunyi, indikator baterai sudah berbunyi, biasanya sudah tinggal 50%, teman-teman jangan mengabaikan. Segera posisi return to home saja ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Karena bisa saja ketika baterai tidak mencukupi, maka drone akan landing di sembarang tempat ya. Nah, itu. Kalau sembarang tempat ya, kalau masih bisa ditemukan masih ketemu ya. Kalau dia jatuhnya nyangkut di pohon ataupun di atap rumah kan jadinya menyusahkan kita ya gitu loh. Oke. Nah, ini detik-detik drone-nya mau jatuh nih ya. Penyebab jatuh saya juga tidak tahu teman-teman. Eh, tapi ada sinyal, memang ya ada notifikasi drone itu mengalami gangguan intervensi ya yang cukup kuat di sini. Gitu. Ya, ini masih terhubung sih ya, eh, koneksi dengan remote dengan drone masih terhubung, di FPV masih tampil gitu. Nah, sampai di sini ternyata putus koneksi lagi, ada intervensi itu. Nah, drone kembali melakukan RTH ya ini. Dia pulang sendiri teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman gak usah panik gitu loh. Ya, tunggu saja sampai drone-nya kembali ya. Kecuali ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, di luar hal-hal terburuk. Ya, misalkan tahu-tahu drone itu jatuh, karena saya pernah mengalami ketika putus koneksi, drone turun dengan sendiri di tempat yang jauh dari jangkauan kita. Oke, eh, kita tunggu saja di sini apakah akan tersambung kembali. Biasanya kalau sudah dekat tersambung. Nah, ini tersambung kembali teman-teman. Ya, posisi sudah 17 meter ya. Uh, nah, ini sudah tepat di atas kepala. Sudah tepat di atas kepala dan dia akan mulai turun ya teman-teman. Ya, sudah akan mulai turun. Jadi pada saat turun biarkan saja sampai dia turun sendiri, biar kecepatan turunnya normal ya. Nah, di sini kesalahan saya ketika crash terjadi, itu saya turun percepat ya. Saya turun percepat agar turun cepat, jadi saya paksa turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, di sini ada notifikasi terjadi gangguan sinyal sehingga drone meluncur turun tanpa terkendali ya.
kayak terjun bebas gitu ya. Namanya itu akhirnya disebut dengan hard landing ya. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika turun itu dengan sangat cepat itu jatuh ke atas aspal ataupun benda-benda padat yang mengakibatkan drone akan mengalami kerusakan ya. Nah, ini sebelum turun saya lakukan fitur terbang terbang orbit ya, memutar ya, tuh dia memutar. Ini masih di atas ketinggian sekitar berapa ya, 30 meter ya. Dia terbang dengan memutar. Setelah itu baru saya turunkan kembali. Ya, dia masih melakukan gerakan berputar. Dengan posisi nggak jauh di atas saya ini. Itu. Oke, nah saya kemudian drone saya pulangkan karena melihat baterai sudah turun 1 bar ya. Jadi di sini saya berniat untuk landing. Ya, pastikan tempat terbangnya juga di tempat yang terbuka sehingga tidak menyulitkan teman-teman ketika akan landing. Oke, nah gambarnya memang agak bergoyang-goyang karena drone MJX Bugs 5 ini belum dilengkapi dengan gimbal ya. Jadi kalau kena angin dia goyang, terus kalau drone-nya bergerak dia juga goyang gitu ya. Ya, tapi nanti pada saat editing bisa dihilangkan, ambil gambar yang terbaik saja. Nah, ini drone sudah mulai turun. Saya turunkan. Nah, ini kesalahan yang mungkin saya lakukan ketika turun, saya paksa ya, jadi saya percepat turunnya gitu. Nah, sehingga drone kemudian hilang kendali ya gitu. Oh ya, belum ya. Itu masih saya ya jauhkan kembali, berarti belum saya turunkan ya. Nah, di sini kemudian saya ini drone sampai putus koneksi ya, lost connect. Nah, tapi saya sudah lakukan return to home. Ya, jadi teman-teman nggak perlu was-was gitu loh kalau untuk menerbangkan drone aerial itu dengan ketinggian yang cukup tinggi itu malah enak kok. Itu bebas hambatan di atas itu. Ya, paling musuhnya hanya angin ya. Gitu. Nah, ketika terbang menjauh usahakan kita lawan angin, tapi ketika pulang kembali return to home usahakan itu searah dengan angin. Nah, ini drone sudah mulai turun ya dengan deras ya, dengan cepat sekali. Saya juga kaget ya. Langsung saya inisiatif saja untuk menangkap drone-nya, jangan sampai dia jatuh langsung ke aspal ya. Nah, itu saya tangkap dengan tangan tapi tetap terjatuh sampai kaki-kakinya itu pada lepas teman-teman. Oke. Sekian dan terima kasih.